kami, Pak. Kan untuk masalah yang disampaikan tentang jabatan 3 periode, jabatan presiden 3 periode, perpanjangan jabatan presiden dan penundaan pemilu, mengapa kita meributkan itu tatkala itu masih berbentuk wacana? Mari teman-teman mahasiswa, mari kita berbicara rasional. Jadi belum ada atau tidak ada sama sekali kehendak membahas masalah perpanjangan 3 periode. Saat kemudian ada nuansa untuk perpanjangan jabatan presiden, beliau mengatakan, saya tidak tertarik. Beliau juga berkomentar, saya akan patuh taat kepada konstitusi. Bahkan yang terakhir ya, 3 hari yang lalu beliau mengatakan, ini para menteri, sudahlah cukuplah, jangan bicara lagi soal itu, soal penundaan pemilu, soal jabatan 3 periode, perpanjangan jabatan, tidak usah, cukup. Saat ini adalah situasi yang tidak mudah, situasi yang tidak gampang. Jangan sampai kita ini seperti biasanya dan tidak dianggap oleh masyarakat nggak melakukan apa-apa. Tidak ada statement, tidak ada komunikasi, dan kita ini diam semuanya, nggak ada statement. Hati-hati, dianggap kita ini nggak ngapa-ngapain, nggak kerja, atau mungkin juga nggak ngapa-ngapain, mungkin nggak kerja. Jangan sampai ada lagi yang menyuarakan lagi mengenai urusan penundaan, urusan perpanjangan. Nggak. Presiden Jokowi ini marah-marah, dia bilang jengkel, dia marah, kemudian dia bahkan menghujat beberapa menterinya, kemudian menghujat para pejabat tinggi yang lain, tanpa menyadari bahwa yang milih menteri kan juga dia. Dan Presiden kemudian ketika marah-marah, dia sebenarnya sedang memarahi dirinya sendiri. 10 tahun belum cukup, ya, masih ingin lagi, ya, sudah mabuk kekuasaan. Duet Jokowi Luhut itu Oktober tahun 2024, titik, selesai sudah. Dan percaya omongan, ya saya taat konstitusi, 3 periode diberikan kepada Pak Jokowi, ya, maka kebangkitan komunisme itu merupakan sebuah hal yang pasti, ya. Dan ini tentu buat kita, apalagi umat Islam, ya, sesuatu yang amat sangat berbahaya. Karena ya lihat saja bagaimana orang yang menghujat Nabi kita, menghujat Islam, ayat Quran saja diusulkan 300 ayat, apa mau dihilangkan dan lain-lainnya. Islam, umat Islam, kenapa demo di saat bulan suci Ramadan? Apakah kalian tidak puasa? Apakah kalian tidak takut dosa mencaci maki orang di bulan suci Ramadan? Pakai otak kalian. Kepada dalang-dalang demo, pembayar ya, bohir-bohir demo, Nyai pastikan kalian satu persatu akan diazab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kenapa Nyai mengatakan bahwa besok ini yang demo itu adalah orang-orang bodoh? Nyai, mahasiswa mana? Mahasiswa 212, mahasiswa bayaran yang selama ini suka demo, itu mahasiswa 212, nanti dikasih alma mater, ternyata yang make orang-orang tua, muka tampang-tampang tua, ya, dan itu dibayar karena mahasiswa yang sebenar-benarnya tuh bokek, nggak ada uang, nggak ada penghasilan karena hidupnya masih dibiayai oleh orang tuanya. Ya, maklum ya. Itu semua kita sudah tahu. Di belakang itu ada HTI Khilafah 212 dan 3C juga beberapa pengusaha yang sakit hati kepada Jokowi dan kepada komisaris-komisaris buangan, menteri-menteri buangan yang sakit hati sama Jokowi. Jadi sumpamanya udang dipecat gitu ya, komisaris dipecat, langsung jadi kadrun bodoh. Lalu menteri-menteri yang tadinya dia bela Jokowi, begitu dia dipecat sama Jokowi, kena reshuffle jadi kadrun bodoh, ya. Lalu juga banyaklah orang-orang bodoh sekarang ya, otaknya nggak dipakai. Kenapa Nyai bilang orang-orang bodoh? Kembali dengan Nyai Dewi Tanjung di sini. Nama teman-teman apa kabar? Semoga teman-temannya selalu berikan kesehatan panjang, umur, rezeki, amin ya robbal alamin. Kemunculannya kali ini ingin menyikapi tentang rencana bodoh dari kelompok bodoh. Mereka akan demo tanggal 11 April. Nah,
Kenapa Nyai mengatakan bahwa besok ini yang demo itu adalah orang-orang bodoh? Nyai itu ya ingin memperdengarkan sebuah ceramah yang indah sekali dari Ustadz Khalid Basalamah. Termasuk teman-teman, kalau antum diajak bertengkar sama orang, hindari saja. Dia caci maki dengan apapun, makin keras cobaan datang kepada antum, makin keras kata-katanya segala macam, makin besar pahalanya kalau kita sabar. Bukan pengecut. Justru bukan pengecut. Dalam Islam bukan pengecut, tinggalkan saja. Karena dianggap dia orang bodoh. Pernah ada orang begitu datang di majelisnya Umar bin Khattab. Umar sangat tegas, orang semua takut dengan dia. Ada orang tiba-tiba datang dari padang pasir, mengatakan, "Hai Umar, kau tidak adil pada kami." Langsung Umar marah. Tapi rupanya orang ini ditemani sama sepupunya, kebetulan orang alim. Dia mengatakan, "Wahai Amirul Mukminin, Allah mengatakan wa'arid anil jahilin, dan beralihlah dari orang-orang bodoh." Maka Umar bin Khattab pun redam karena sudah mendengar firman Allah SWT, lalu dikatakan oleh perawi hadis, dan Umar selalu berhenti pada saat diingatkan dengan ayat Allah. Jadi ada kadang-kadang memang orang bodoh, untuk apa kita layani? Nabi SAW tidak pernah melayani orang-orang bodoh, orang mencaci maki beliau, orang ini dianggap biasa saja. Ya, itu adalah ajang panen pahala buat kita. Nah, seperti yang dikatakan oleh Ustadz Khalid Basalamah, apabila ada orang yang mencaci maki, menghina, memfitnah, menghujat baik kepada seseorang ataupun kepada pemerintah, itu adalah orang-orang bodoh. Apalagi besok rencananya katanya 11 April itu bakal ada demo yang dilakukan oleh sekelompok orang yang mengatasnamakan mahasiswa. Mahasiswa mana? Mahasiswa 212, mahasiswa bayaran yang selama ini suka demo. Itu mahasiswa 212, nanti dikasih alma mater, ternyata yang make orang-orang tua, muka tampang-tampang tua, ya. Dan itu dibayar karena mahasiswa yang sebenar-benarnya tuh bokek, nggak ada uang, nggak ada penghasilan, karena hidupnya masih dibiayai oleh orang tuanya. Ya maklum ya, kan kita juga tahu ada mahasiswa yang kadrun-kadrun, yang memang otak mereka itu tidak encer untuk mencerna apapun yang terjadi di negara ini. Makanya mereka gampang terprovokasi, gampang makan hoax, dan gampang dipanas-panasi ya, dikompor-komporin. Nah, rencana demo tanggal 11 April nanti yang dilakukan katanya oleh sekelompok orang bodoh yang mengataskan nama mahasiswa ini, itu semua hanya rangkaian dari kejadian-kejadian yang ada di negara ini. Dan di balik itu semua kita sudah tahu, di balik itu ada HTI Khilafah 212 dan 3C juga beberapa pengusaha yang sakit hati kepada Jokowi. Dan kepada komisaris-komisaris buangan, menteri-menteri buangan yang sakit hati sama Jokowi. Jadi sumpamanya udah dipecat gitu ya, komisaris dipecat, langsung jadi kadrun bodoh. Lalu menteri-menteri yang tadinya dia bela Jokowi, begitu dia dipecat sama Jokowi, kena reshuffle jadi kadrun bodoh, ya. Lalu juga banyaklah orang-orang bodoh sekarang ya, otaknya nggak dipakai. Kenapa Nyai bilang orang-orang bodoh? Ya hanya orang bodoh lah yang akan mengotori ibadahnya di bulan suci Ramadan. Sedangkan kita di dalam agama Islam yang baik dan benar sangat dianjurkan untuk menjaga hati, pikiran kita, lisan kita dari perbuatan yang ujub, takabur, sombong, gibah, fitnah, mencaci maki dan menghina orang. Hanya orang-orang bodoh. Rasulullah aja tidak akan melayani orang-orang bodoh. Seperti kata Ustadz Khalid Basalamah barusan. Hanya orang-orang bodoh lah yang otaknya nggak pernah dipakai dan mau mengotor-ngotori ibadahnya. Ibadah, apalagi di bulan suci Ramadan. Setahun sekali loh. Kalian dipakai otak nggak sih? Gila apa kalian semua ini? Hah? Ini lagi bulan suci Ramadan. Hargai, hormati umat Islam yang sedang berpuasa. Jangan kata mau bela negara, bela rakyat, nggak perlu. Karena kejadian kelangkaan minyak kemarin itu permainan para pengusaha. Ya, pengusaha yang berterima kasih kepada Susilo Bambang Yudhoyono. Itu konspirasi jahat yang terjadi kemarin, penimbunan minyak di mana-mana. Begitu minyak itu langka, tentu harganya akan tinggi karena ketidak adanya minyak di pasaran. Tentu para penjual, pedagang akan menaikkan harga karena apa? Kelangkaan itulah yang menyebabkan harga tinggi, bukan karena Jokowi. Kelangkaan itu terjadi karena perbuatan para pengusaha-pengusaha sawit, pengusaha minyak, dan para distributor. Ya, jadi salah juga Jokowi. Apapun yang terjadi, cobalah pakai logika kita, hati nurani kita. Ini bulan suci Ramadan. Ya, kelangkaan minyak, lalu harga BBM tinggi, bukan hanya di era Jokowi.
Di zaman presiden sebelum-sebelumnya juga kenaikan BBM terjadi. Ya, kepada kalian yang manusia-manusia bodoh, ya, kadrun-kadrun khilafah bodoh, berotak bodoh, bercelana cingkrang, berjidat hitam. Kalau kalian memang pemegang kunci surga, harusnya kalian malu memprovokasi mahasiswa atau orang-orang untuk melakukan demo pada saat bulan suci Ramadan. Harusnya kalian pemegang kunci surga itu malu dan takut akan azab Allah Subhanahu wa taala. Bukan malah memprovokasi. Makanya sekali lagi katakan, di saat Rasulullah mau wafat, Rasulullah itu menangis. Apakah wahai Rasulullah? Para sahabat bertanya, umatku yang akan banyak masuk neraka karena umat Islam itu sombong, ujub dan takabur. Sifat yang amat dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Kepada kalian perusuh-perusuh negara, tolong hormati ini bulan suci Ramadan. Jangan terlalu bodoh banget jadi manusia. Cerdas sedikit dong. Pakai hati nurani kalian. Pakai iman kalian. Jangan mau demo. Buat apa berdemo? Katanya kalian Islam, umat Islam. Kenapa demo di saat bulan suci Ramadan? Apakah kalian tidak puasa? Apakah kalian tidak takut dosa mencaci maki orang di bulan suci Ramadan? Pakai otak kalian. Kepada dalang-dalang demo, pembayar ya, bohir-bohir demo, Nyai pastikan kalian satu persatu akan diazab oleh Allah Subhanahu wa taala.